Orang mau syukuran, dulu itu harus menyembelih wanita cantik, ketika Wali Songo tidak. Yang disembelih cukup ayam yang murah masyarakat adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang para pendengar. Zaidul di sini kembali lagi bersama saya di podcast Kajian Ramadan pada channel Suara Dakwah Net yang akan memberikan kajian dakwah dan nasihat-nasihat agama. Tentunya dalam ngopi ngobrol pilihan Islami. Kepada para pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan tetap semangat menjalankan puasa walaupun dalam kondisi physical distancing. Nah, kepada para tenaga medis tetap kita doakan agar selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Tidak lupa para pendengar, support channel ini dengan cara subscribe dan tinggalkan pertanyaan seputar keislaman dan Ramadan. Bisa di kolom komentar YouTube channel Suara Dakwah Net atau di akun Instagram official dakwah @ustadzrizzahamami. Nah, insya Allah program ini akan menemani teman-teman dalam menjalankan aktivitas Ramadan di kali ini. Nah, saat ini saya sedang bersama ustadznya para milenial. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Rizza Hamami, dosen UIN Wali Songo Semarang dan salah seorang pengasuh Pondok Pesantren YPMB Al Firdaus. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Ahlan bik. Ustadz. Masya Allah. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Kabarnya semakin bahagia. Wah, hari ini Ya. kita syuting sambil puasa, Oh tapi gitu. tetap semangat ya Ustadz. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Tetap semangat walaupun dalam keadaan berpuasa, kita tetap ngaji, tetap mengkaji agama untuk teman-teman para pendengar di rumah ya Ustaz. Yeah. Nah Ustadz, kali ini kita bakal ngobrolin tentang kitab Ahlal Musamaroh. Yeah. Nah, kitab Ahlal Musamaroh ini sepertinya pernah dikaji di pesantren YPMI di bulan Ramadan lalu sepertinya Ustaz. Yeah. Nah, sebenarnya kitab ini tentang apa? Biar para pendengar juga tahu dan sekilas tentang pengarangnya Ustaz. Yeah. Terima kasih. Ini adalah topik yang sangat serius. Nggih Ustaz. Ya, kemarin kita bicara yang santai-santai, ini agak serius sedikit. Kalau kita melihat kitab Ahlal Musamaroh, ini saya pegang kitabnya, Ahlal Musamaroh fi hikayatil auliya al-ashrah, ta'lif al-alim al-fadil Abil Fadl Asnori At-Tubani. Kitab ini adalah kitab yang membahas tentang 10 wali. Misalnya Wali Songo. Nggih Ustaz. Ada kitab Hikayah Aulia Wali Songo yang dikarang oleh Mbah Bisri Mustafa. Nah, ini kitabnya membahas 10 wali. Selain wali yang masyhur itu, ada yang dibahas tentang Raden Patah. Nggih Ustaz. Nah, kitab ini dikarang oleh orang menyebut Mbah Fadl gitu. Atau Syekh Al-Alim Al-Fadil Abil Fadl Asnori, yang ada di beliau dari Snori. Snori itu Tuban, Tuban, Jawa Timur, Jawa kan? Timur. Dekat sama Jawa Tengah. Nah, kemudian beliau adalah putra dari Ki Haji Abdus Syakur, yang tentunya ilmunya sangat luar biasa sekali. Kitabnya banyak berbahasa Arab. Ada kitab fikih, mustalah fikih, kemudian ada akidah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk kitab sejarah ini. Nggih Ustaz. Nah, Mbah Fadl ini adalah muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Bahkan disebutkan beliau adalah gurunya dari Mbah Maimun Zubair. Allahu yarham. Allahu yarham. Nah, kitab ini menarik. Menariknya apa? Karena kitab yang menjelaskan tentang sejarah wali-wali Jawa, tetapi ditulis dengan bahasa Arab. Ini jarang. Iya. Ada ulama Indonesia yang menulis tentang wali Jawa, tapi menggunakan bahasa Arab. Nah, salah satu isinya itu adalah tentang bagaimana Mbah Fadl itu memberikan nuansa-nuansa kesejarahan. Yang ini dicipta dalam rangka untuk jangan sampai orang itu melupakan sejarah, terutama sejarah para wali. Oleh sebab itu, kitab ini saya kenal pertama kali ketika saya ketemu guru mursyid saya, Maulana Al-Habib
Umar bin Ahmad Al-Mutahhar. Saya tanya, Habib, saya pengen belajar sejarah, Habib. Oh, Sinawa Wali Songo. Belajarlah Wali Songo. Pakai apa, Habib, belajarnya? Itu kitabnya Mbah Fadl. Ahlal Musamarah fi Hikayati Auliyail Asr. Beliau nyebutnya dulu hanya Ahlal Musamarah. Saya Nggih. masih ingat dulu saya masih ngajar di YPMI yang di Kena Tol itu, Iya, yang di bawah ya. Ustaz. Kemudian saya dikasih tahu salah satu ustadz di situ, Mas, saya punya kitabnya dalam bentuk PDF. Nggih. Kemudian saya dicarikan linknya, saya download. Subhanallah, ini bukan kitab biasa, tapi kitab yang sangat luar Luar biasa. Apalagi biasa, seperti istimewa. kita, saya Mas Dul ini Nggih. bagian dari Sivitas Akademika UIN Wali Wali Songo. Songo. Maka kitab ini adalah kitab babon kita. Nggih, nggih. Kitab yang ditulis oleh ulama, kemudian dikaji oleh dunia pesantren, ya kita coba bedah sedikit-sedikit. Nah, secara garis besar begini. Mbah Fadl itu mencoba untuk mendeskripsikan tentang nasab-nasab wali ini dan menjelaskan raja-raja Jawa. Ada Brawijaya, kemudian kerajaan-kerajaan Majapahit, beliau sebutkan satu persatu, diarahkan. Kemudian membahas tentang yang namanya Maulana Ishak, nasabnya Maulana Ishak, dan As-Said Ibrahim As-Samarqandi. Ini penting sekali karena rujukan orang belajar Wali Songo dalam konteks nasab dari situ masuk. Ini siapa sih? Kok tiba-tiba ada orang Jawa, ya? Itu orang yang hidup di Jawa, Nggih. tapi sampai sekarang makamnya tidak pernah sepi. Makamnya Wali Songo nggak pernah sepi. Nggih, Ustaz. Kecuali ada corona ini. Oh iya. Tapi ada beberapa makam yang masih buka khusus masyarakat lokal. Oke. Berarti ini bukan orang biasa, orang alim. Orang menyebut waliullah, walinya Allah. Maka buku ini dikarang dalam rangka untuk memberikan keilmuan pada masyarakat. Sejarah itu penting. Nggih. Orang kalau nggak punya sejarah, itu sama dengan kita hidup tanpa garis masa lalu. Maka Nabi juga disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah. Bagaimana kita bisa mengikuti uswahnya Rasulullah kalau kita tidak tahu sejarah? Ini dimensi yang paling pokok, yang paling penting. Bahkan Al-Quran, kitab ini juga melukiskan tentang sejarah-sejarah. Sejarah para nabi, sejarahnya Rasulullah, bagaimana Madinah, bagaimana Makkah, suasananya tergambarkan di situ. Nah, oleh sebab itu, kitab ini menjadikan rujukan pesantren dalam rangka mempelajari soal tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh wali yang ada di Jawa ini. Siapa sih hakikatnya Sunan Kudus Said Ja'far Shadiq? Siapa hakikatnya yang bernama Raden Rahmat atau Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel? Siapa sih Sunan Kalijogo itu? Dan macam-macam. Nah, ini kemudian yang ketiga adalah tentang bagaimana Mbah Fadl ini mencoba untuk memberikan ilmu atau pengetahuan kepada kita semuanya tentang bagaimana kita itu bisa mengikuti jejak para wali dalam memperjuangkan agama Islam. Apa itu? Agama yang damai. Iya, Tidak Ustaz. ada penjelasan di sini yang namanya Wali Songo itu perang. Nggih. Maka Islam damai, Islam yang toleran, Islam yang Toleran. memadu padankan antara agama dan masyarakat, itu menjadi rujukan yang dipakai dalam konteks membangun masyarakat madani. Artinya apa? Bahwa kitab ini kitab yang berisi tentang Islam dan peradaban di masa Wali Songo. Kalau kita sudah tahu peradaban, hidup kita itu akan menjadi tenang. Kok ada corona begini? Bagaimana? Sejak dulu sudah ada wabah kok. Nggih. Bahkan Sunan Muria menghadapi wabah juga tenang. Sunan Kudus menghadapi wabah juga tenang. Malah disembuhkan. Nah, ini kisah-kisah para wali juga sudah dulu mengalami semacam itu. Sehingga apa? Kita bersama dalam suasana Ramadan ini, tadi tidak salah kalau ada pesantren yang digunakan untuk posonan ini. Nggih. Ya kan? Karena Ustaz. ini sangat penting sekali. Kitab yang dikarang oleh orang Jawa membahas wali-wali Wali-wali Jawa, Songo. tapi menggunakan bahasa Bahasa Arab. Arab. Jadi Ustadz mengingat zamannya para wali ini sudah sangat jauh sekali sebelum zaman kita. Jadi hikmah apa saja yang bisa kita ambil jika relevansinya kepada kehidupan peradaban umat Islam zaman sekarang, Ustadz? Ya, kalau kita hidup di masa sekarang itu kan pasti melewati masa lalu. Iya, Kita lahir setelah peradaban bapak dan ibu kita. iya, Ibu kita lahir setelah peradaban kakek kita. Kakek kita lahir
sebelum peradaban Buyut, buyut buyut kita. kita. Nah, kalau kita urut ke atas, bahwa kita berislam di Indonesia juga tidak lepas dari Wali Songo. Wali Songo mengajarkan bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada hal yang harus kita hadapi. Apa itu? Satu, agama, yang kedua adalah tentang realitas kehidupan. Maka realitas kehidupan yang kita hadapi hari ini pasti pernah terjadi di masa Di masa lalu. lalu. Hanya bedanya saja soal dulu belum ada teknologi, sekarang sudah ada teknologi. Jadi kitab ini tadi saya sebutkan kitab yang sudah menyinggung soal peradaban, kemajuan para Wali Songo yang bisa berhasil datang dari Jazirah Arab, kemudian masuk ke Nusantara, masuk ke Indonesia dengan mengajarkan fikih mazhab Imam Syafi'i yang sangat toleran dan memahami, bahkan bisa menyatu bersama dengan masyarakat yang belum beragama Islam saat itu. Ini sama dengan dakwahnya Rasulullah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya piagam Madinah, Oke, ya kan, betul betul Ustaz. yang namanya Raden Patah, kemudian yang namanya Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel sudah mengajarkan tentang nilai-nilai piagam Madinah itu. Kemudian sampai sekarang kita disuguhkan yang namanya Pancasila. Itu adalah hasil elaborasi dari masa lalu. Yang dari situ kemudian kita harus paham, oh kalau kita ingin berislam di Jawa, itu lihat Wali Songo. Kita berislam di Indonesia, lihat Wali Songo dulu bagaimana tuh nuntun Islamnya itu. Galak enggak? Enggak. Misalnya apa contoh? Orang mau syukuran, dulu itu harus menyembelih wanita cantik, ketika Wali Songo tidak. Yang disembelih cukup ayam yang murah, masyarakat ada. Nah, ininya sakura, tasyakuran. Masya Allah Ustadz, terima kasih sekali Ustadz, penjelasannya sangat luar biasa. Mungkin rekomendasi sekali bagi para pendengar yang mungkin belum pernah ngaji kitab Ahlal Musamarah ya Iya, Ustadz. betul. Ya, barangkali selama Ramadan bisa cari referensi untuk bisa mengkaji kitab Ya, tersebut ya Ustadz. insyaallah. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk para pendengar Ustadz? Ya, para pendengar, saya kira yang pertama, ayo kita pelajari kitab ini. Caranya unduh aja di salah satu website itu Nggih. ada kitab Ahlal Musamarah, kemudian nanti belajar dengan orang-orang yang ahli. Kemudian yang kedua, ayo kita pelajari sejarah ini, terutama sejarah Wali Songo yang harus kita bahas secara tuntas untuk memahami bahwa ada peradaban Nusantara di masa lalu di era Wali Songo yang bisa kita tiru untuk kesempatan beragama dan bermasyarakat hingga saat ini. Subhanallah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Bagi para pendengar, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan tinggalkan pertanyaan seputar Ramadan dan keislaman di kolom komentar channel Suara Dakwah Net atau di akun Instagram dakwah official Ustadz Rigza. Boleh disebutkan Ustadz? Akunnya? Ustadz Rigza Hamam. Ustadz Rigza Hamami. Alhamdulillah, sekian podcast kita pada hari ini. Kita akan berjumpa di podcast selanjutnya di episode yang akan datang. Jangan berhenti berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.